Stop the car. Captain, the ship goes in. Stop the fucking car! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Di video kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film berjudul The Iceman yang dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan film yang penulisannya berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat pada kisaran tahun 60-an sampai dengan tahun 80-an. Dibintangi oleh Michael Shannon, Chris Evans, Winona Ryder, Ray Liotta, James Franco, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pembunuh bayaran paling sadis yang pernah hidup di Amerika Serikat bernama Richard Kuklinski. Bagaimanakah jalan cerita lengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Richard Kuklinski adalah seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Polandia. Di awal film kita akan diperlihatkan Richie muda yang berada di sebuah kafe bersama dengan calon istrinya Deborah. Di sini Richie berbohong dengan mengatakan kalau ia bekerja sebagai seorang pengisi suara kartun di perusahaan Disney Film. Scene kemudian berganti saat Richie bertaruh main biliar bersama dengan teman-temannya yang lain. Di sini seorang pria yang sedang bermain dengan Richie dengan sengaja menghina Deborah. Richie yang memang seorang temperamental tak terima calon istrinya itu dihina. Sepulang dari tempat itu, Richie mengikuti pria tersebut dan kemudian membunuh pria itu dengan menggorok lehernya. Richie akhirnya menikahi Deborah dan setahun kemudian lahirlah putri pertama mereka yang diberi nama Annabelle. Richie menghidupi keluarganya dengan bekerja menjadi pengganda film porno yang penjualannya diatur oleh temannya Dino Lapron yang bekerja sama dengan mafia setempat. Suatu ketika saat ia hendak pulang, rombongan mafia Roy DeMeo datang. Roy beserta komplotannya tidak terima jika suplai film porno yang dibuat oleh Richie dan Dino terlambat datang, sehingga membuat pelanggan mereka tidak percaya lagi kepada mereka. Richie lalu pulang ke rumahnya, dan di sini ia melihat istrinya sedang melihat-lihat iklan properti rumah yang lebih besar dari yang mereka tempati sekarang ini. Pada esok harinya, Richie menyambangi markas Roy di Gemini Lounge. Sementara Roy menunggu di luar, Roy bertanya kepada salah seorang anak buahnya yang bernama Josh tentang informasi terkait perdagangan yang dilakukan oleh Josh tanpa sepengetahuan Roy. Roy dan yang lainnya kemudian membawa Richie ke sebuah tempat di pinggir kota. Di sini, Roy mengatakan kalau gudang porno tempat Richie bekerja sudah ia tutup, dan kalau Richie masih ingin mendapatkan penghasilan, maka ia harus bekerja dengan Roy dan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Roy. Tugas pertama Richie sangatlah simpel. Pada saat itu adalah membunuh salah seorang tunawisma yang tidak bersalah yang ada di pinggir jalan. Mau tidak mau, Richie pun terpaksa menurutinya. Mind if I sit down? Sekembalinya di mobil, Richie langsung mendapat bayaran untuk pertama kalinya ia membunuh. Richie kemudian menjelma menjadi seorang pembunuh bayaran yang khusus bekerja untuk Roy DeMeo. Ia menagih utang, mengintimidasi musuh Roy, mengirim narkoba, dan melakukan semua pekerjaan kotor yang diperintahkan oleh Roy. Karakter Richie yang dingin dan tidak banyak tanya membuat ia disukai oleh Roy. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Richie selalu berhasil sempurna tanpa ada sedikit pun kecurigaan dari pihak yang berwajib. Pundi-pundi uang Richie pun semakin bertambah. Bertahun-tahun kemudian Richie berhasil memenuhi impian istrinya untuk membeli rumah yang lebih besar. Kepada istri dan teman-temannya yang lain, Richie mengaku bekerja di bidang perbankan bagian penukaran valuta asing. Scene kemudian berpindah dengan menampilkan Josh, anak buah kepercayaan Roy, kembali melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan Roy. Beruntungnya Josh karena aksinya pada saat itu berhasil ia lakukan dan ia membawa kokain bernilai $500,000. Besok harinya seorang mafia rekan kerja Roy bernama Leo mendatangi Roy di markasnya dan kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Roy dan meminta pertanggungjawabannya karena kini kartel narkoba yang lain sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Namun Roy pada saat itu masih saja membela Josh di hadapan Leo. Scene kemudian berpindah di rumah Richie saat ia sedang bersiap hendak berangkat kerja, sekaligus mengantarkan dua putri tersayangnya yang dijemput di sekolah. Richie kemudian pergi ke suatu tempat untuk menjalankan perintah Roy menghabisi seorang pria bernama Marty Freeman, seorang informan yang telah memberikan informasi kepada Leo terkait transaksi Josh yang merugikan Roy.
Tapi sebelum melaksanakan tugasnya, Richie mempersilahkan Marty untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar ia diselamatkan. Dan setelah itu, Think God's busy. Richie yang hendak pergi dari tempat itu kemudian terkejut karena pada saat itu ada seorang gadis yang melihat aksinya pada saat membunuh Marty. Richie kemudian membawa gadis itu keluar dari tempat itu, dan tak disangka ia berpapasan dengan seorang pria gondrong yang mengenali dirinya. Saat sudah berada di luar gedung, tiba-tiba pria gondrong bernama Robert Prong itu lalu menyarankan Richie masuk ke mobilnya untuk mengejar gadis saksi mata yang lari dari tangan Richie. Dan seraya memperkenalkan dirinya yang juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran sama halnya seperti Richie. Bedanya, Robert tidak dipertuan oleh siapapun. Ia bebas menerima order membunuh dari pihak manapun tanpa terikat oleh salah satu pihak. Richie yang berprinsip tidak membunuh wanita dan anak-anak mengancam akan menembak Robert jika ia tidak memberhentikan mobilnya. Robert ngeyel dan ia harus menghabisi gadis tersebut karena gadis itu juga telah melihat wajahnya. Richie lalu menembak jendela mobil Robert dan akhirnya ia pun memberhentikan mobil tersebut. Robert mengatakan kalau Richie akan menyesali segala perbuatannya itu karena telah membiarkan saksi mata kejahatannya itu berkeliaran bebas. Kejadian pembiaran saksi mata itu lalu diketahui oleh Roy yang heran kenapa Richie masih bisa seceroboh itu. Richie tetap bersikeras dengan prinsipnya untuk tidak membunuh wanita dan anak-anak. Tapi Roy tidak mau ambil resiko. Ia akhirnya harus memecat Richie dari pekerjaan utamanya sebagai seorang pembunuh bayaran. Scene berpindah saat Richie sedang berada di rumah. Ia menerima telepon dari penjara wilayah Hudson di mana itu adalah salah satu rahasia yang belum ia bongkar kepada istrinya. Yakni Richie mempunyai seorang saudara laki-laki yang dipenjara seumur hidup karena telah memperkosa dan membunuh gadis yang baru berusia 12 tahun. Di sini diketahui bahwa Richie dan saudaranya mempunyai latar belakang keluarga yang temperamental yang menurun dari ayahnya. Richie seringkali menjadi sasaran pemukulan brutal dari ayahnya, sehingga ia membuat secara emosional terganggu dan bengis seperti sekarang ini. Suatu ketika saat mereka sekeluarga sedang jalan-jalan, Richie tiba-tiba paranoid ketika melihat truk es yang mirip dengan kepunyaannya Robert. Konsentrasi Richie langsung buyar, dan ia menabrak mobil yang ada di depannya. Pengemudi itu keluar dari mobilnya dan menghina Richie beserta seluruh keluarganya. Richie pun sangat marah dan tanpa perlu diaba-aba, ia langsung tancap gas mengejar pria boncos tersebut. Sedangkan istri dan anak-anaknya heran melihat sikap Richie yang langsung naik pitam dengan mudah. Mereka hanya bisa berteriak-teriak meminta mobil untuk dihentikan. Tidak hanya itu, saat di rumah pun Richie yang tidak biasanya marah-marah kini lebih mudah tersulut emosinya. Sampai-sampai ia menghancurkan dapurnya sendiri saat bertengkar kecil dengan istrinya Deborah. Richie yang hanya punya keahlian utama membunuh lalu mendatangi Robert yang pada saat itu sedang berjualan es krim di sebuah taman. Richie kemudian mengajak Robert untuk bekerja sama dalam melakukan pekerjaan biadab itu. Robert yang sudah tahu track recordnya Richie tanpa perlu pikir panjang langsung setuju dengan pembagian 50-50 yang diajukan oleh Richie. Mereka berdua kini menjadi pembunuh bayaran yang siap menerima orderan dari pihak mafia manapun. Untungnya saat itu belum ada internet. Seandainya saja sudah ada, mungkin mereka akan bekerja sama dengan Gojek ataupun Grab dalam hal menerima orderan membunuh. Mungkin loh ya, mungkin. Dalam menjalankan aksinya, dua orang ini selalu membawa korbannya ke gudang khusus yang mereka siapkan untuk menampung mayat-mayat itu. Mayat-mayat tersebut mereka mutilasi dan disimpan dalam plastik setelah sebelumnya mereka campur dengan sianida. Selama bertahun-tahun mereka berdua selalu sukses dalam melakukan pekerjaan biadab itu dan menjelma menjadi duo killer yang paling disegani se-Amerika Serikat. Scene kemudian berpindah ke markas Roy di Gemini Lounge. Josh yang ternyata masih saja culas dan selalu merugikan Roy dalam transaksinya kemudian dipanggil menghadap Roy dan Leo. Dan tanpa pikir panjang, Roy yang sudah habis kesabarannya langsung menembak Josh hingga menewaskannya di tempat. Beberapa bulan kemudian, Leo mendatangi Robert yang sedang asik menonton bioskop khusus film bokep. Leo memberikan sebuah pekerjaan kepada Robert untuk membunuh salah seorang dari rekan kerjanya Roy DeMeo. Leo berjanji akan membayar dengan nominal uang senilai $40.000 kalau pembunuhan itu tampak seperti kematian alami, dan akan ditambah $10.000 lagi kalau tidak ada kecurigaan sama sekali.
Richie dan Robert kemudian menyusun rencana untuk menggunakan cyanida dalam aksi mereka selanjutnya. Cyanida itu nantinya akan mereka buat di dalam botol semprotan dan berpura-pura bersin tepat di hadapan target. Mereka berdua lalu menuju sebuah klub malam tempat target saat itu berada. Richie menyiapkan botol dan cyanida. Kemudian setelah itu sambil berjoget, ia mendekati si target dan langsung melancarkan aksinya. Saat keluar dari TKP, Richie ternyata diikuti oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Terry, teman lamanya Richie yang kini berpindah ke Brooklyn. Terry hanya mengetahui kalau Richie masih berteman dengan Roy DeMeo dan meminta sedikit pekerjaan darinya. Beberapa bulan kemudian, saat putrinya Annabelle berulang tahun yang ke-16, Richie menyampaikan sedikit pidato di hadapan para undangan yang hadir. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan profesinya saat berada di luar rumah sebagai seorang pembunuh bayaran. Tak lama kemudian pintu rumahnya diketok dan ternyata anak buah Roy datang dan menyampaikan kalau Roy ingin bertemu dengan Richie. Richie lalu menemui Roy di dalam mobil. Roy tahu kalau Richie dan Robert lah tersangka utama yang membunuh anak buahnya saat di klub malam atas perintah Leo. Roy juga memberitahukan kalau ia mengetahui rumahnya Richie dari temannya Terry. Roy meminta kepada Richie untuk menjauh dari segala macam kehidupannya dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Richie kalau suatu saat nanti kembali bertemu dengan Richie di pekerjaan yang sama. Richie kemudian kembali masuk ke rumah dan membuat semua orang yang ada di situ khawatir dengan sikap Richie. Untuk membalas sakit hatinya, Richie lalu menelpon Terry dan memberikannya sebuah pekerjaan fiktif untuk menjebak Terry. Pada saat yang sudah ditentukan, Richie mendatangi Terry dan kemudian membunuhnya. 3 bulan setelahnya, Roy mendapat telepon dari Robert yang mengatakan kalau Leo hanya akan mau membayar kepada mereka berdua sejumlah 10.000 US dollar dari 50.000 yang sudah ia janjikan sebelumnya. Karena Roy curiga kalau Leo lah orang yang memerintahkan Richie dan Robert untuk membunuh anak buahnya di klub. Robert menyarankan kepada Richie untuk mereka terima saja uang tersebut dan mereka bisa menerima pekerjaan yang lain. Richie tentu tidak terima dengan hal tersebut. Ia lalu menemui Leo di sebuah pemakaman, menagih janji uang senilai 40.000 kepada Leo. Namun Leo tetap enggan untuk membayarnya dan membuat Richie harus menghabisi nyawanya saat itu juga. Pada suatu ketika, Richie mendapat kabar kalau anaknya Annabelle mengalami kecelakaan tabrak lari dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Richie kemudian pergi ke rumah sakit dan berjanji kepada istrinya kalau ia akan mencari tahu siapa pelakunya. Richie kemudian curiga kepada Roy dan Robert. Ia terlebih dahulu menghabisi Roy dan kemudian menemui Robert di sebuah taman. Robert membawa sebuah koran yang memberitakan tentang penemuan sebuah mayat yang diketahui kalau mayat itu adalah mayatnya Roy DeMeo. Tak lama setelah itu, Richie pun langsung menghabisi Robert dengan menembaknya hingga tewas seketika. Saat di rumah sakit, Richie kembali bertemu dengan Dino yang memberitahukan kepada Richie kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Richie lalu bertemu dengan orang yang bernama Dominic itu di sebuah restoran. Pria asing yang mengaku bekerja dengan keluarga mafia Lucchese itu lalu meminta kepada Richie untuk membunuh seseorang yang akan bertransaksi narkoba dengannya. Richie meminta kepada Dominic untuk menyiapkan cyanida yang akan ia gunakan untuk membunuh si target. Beberapa hari kemudian mereka berdua kembali lagi bertemu di sebuah tempat dan Dominic menyerahkan cyanida yang diminta oleh Richie. Pada saat sedang berada di rumah sambil menunggu istrinya yang masih berdandan, Richie lalu menyiapkan roti sandwich yang ia taburi dengan bubuk cyanida di bagasi mobilnya yang nantinya akan ia gunakan untuk memberi makan si target. Saat mereka berdua sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba dari berbagai macam arah puluhan mobil polisi berdatangan dan membuat Richie tidak bisa kemana-mana lagi. Mereka berhasil meringkus Richie dan juga membawa istrinya Deborah yang sama sekali tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Dan ternyata Dominic yang selama ini menjadi partner barunya Richie adalah seorang agen yang menyamar dan menjebak Richie.
Such a cold-blooded killer, they call him the Iceman. The most notorious contract killers in state history. Richard Kuklinski akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup. Dan ia tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh istri maupun anak-anaknya saat ia berada di penjara. Pada sebuah video pengakuan di tahun 1992, Richard mengaku telah melakukan lebih dari 100 pembunuhan keji. Ia juga mengaku kalau ia sama sekali tidak menyesal melakukan hal tersebut. Ia hanya menyesal kalau ia pernah menyakiti hati keluarga tercintanya. Richard Kuklinski akhirnya meninggal pada tahun 2006 di penjara akibat penyakit komplikasi yang ia derita, tepat beberapa bulan saat ia dijadwalkan untuk bersaksi melawan sebuah keluarga mafia di pengadilan. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.